Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang seharusnya saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Ya, saya juga nggak tahu kenapa kok bisa kayak begitu gitu. Cuman 20 tahun itu kalau menurut aku itu nggak sebanding sama nyawanya Mirna ya. Warga sedih, hancur dia pokoknya. Anak saya Jessica tidak berbuat, tidak melakukan, tidak bersalah. Tapi dituduh, dicari-cari kesalahannya. Padahal kesalahan nggak ada, tapi dicari-cari, disambung-sambungin. Bukan tertekan lagi ibunya, hancur. Menderita dari Januari sampai sekarang. Ingat mereka yang jolumi Jessica. Tuhan tidak tidur. Jessica itu tidak berbuat dan tidak melakukan. Undang-undang tidak melarang juga dia untuk mengajukan PK kemudian. Karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa PK itu bisa dilakukan berkali-kali. Jessica yang ditahan sejak 30 Juni 2016 ini menghirup udara bebas setelah mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Aura sumringah menyelimuti wajah Jessica. Walau sempat merasakan dinginnya jeruji besi, Jessica melepas semua dendam yang ada di hati. Ia memaafkan semua orang yang pernah bersikap buruk kepadanya. Ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dengan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang seharusnya saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang-orang di sekitar saya. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya Jessica itu orang baik gitu. Terbukti kita tidak berupaya apa-apa loh. Tapi kenyataannya bahwa secara volunteer dia mendapatkan remisi dan bisa keluar lebih awal gitu. Waktu saya tadi berbincang dengan dia waktu di mobil, terus terang aja dia masih bingung-bingung juga sebenarnya. Dia bilang bahwa saya ini bingung nih, kata, mau kemana dan mau apa, malam ini juga mau gimana. Dia sendiri bingung sekali dia. Jadi dia sendiri juga sok dalam arti senang tapi confusion gitu ya. Bingung mau ngapain gitu loh. Jadi terus terang aja mungkin ini namanya baru keluar kan, belum berpikir lah bagaimana harus ke depan gitu. Jadi coba saya bilang sama dia, ya kalau bisa coba istirahat dulu lah, mikir yang baik-baik, lebih rileks gitu kan, bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kita bayangkan ya, dia kan selama ini lebih banyak di Australia, ya kan. Kemudian dia berangkat ke Jakarta ini dulu waktu kasus tahun 2016 itu kan hanya mau liburan gitu loh. Tiba-tiba terjadi kejadian, dia ditangkap dan ditahan sampai sekarang. Sehingga yang dia tahu itu sementara itu hanya bagian Sunter dan Kelapa Gading, itu aja yang dia tahu.
Ya secara hukum dia harus hormati putusan. Di putusan kan dia menyatakan bahwa dia bersalah. Jadi saya sebagai lawyer harus menghormati putusan itu. Tapi menghormati tidak berarti bahwa harus dalam arti mengakui secara batin gitu ya, secara ini secara hukum saya hormati, itu sudah berjalan, sudah ingkrah. Tapi undang-undang juga memberikan hak kepada Jessica kalau dia ingin untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan itu. Itu mengajukan PK dipastikan. Saya kira harus ya. Karena gini, tadi saya berbincang dengan Jessica bahwa selama 8 tahun ini bagaimana perasaan kamu, saya bilang. Apakah kamu juga ada merasa dendam atau sakit hati terhadap orang-orang yang membuat kamu seperti ini? Dia bilang bahwa enggak, saya sudah memaafkan itu dan sudah melupakan hal itu. Humas Dirjen Pemasyarakatan mengonfirmasi status pembebasan bersyarat Jessica. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jessica Kumala Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016. Usai dijerat kasus pembunuhan berencana, Jessica menerima pidana 20 tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Namun dalam surat disampaikan bahwa Jessica wajib lapor hingga 27 Maret 2023. Dalam perjalanan kasus itu semuanya tuh digiring supaya membenting Jessica bahwa dia salah. Anak saya, dia bilang gini, Papa kenapa sih mau terlibat pada kasus seperti ini? Papa tahu nggak? Papa tuh hatersnya banyak. Makanya saya bilang, netizen itu kan ya suka-suka dia mau bela siapa. Tapi kalau saya ngomong yang benar ya itu saya nggak peduli, saya bilang. Itu aja. Luka lambung ada, dan saya tanya dokter Slamet itu kan ada luka, katanya dia bilang itu karena korosi, obat korosi ya, dan korosi itu cyanida itu ya. Tapi dia masalahnya sama dia diperiksa histopatologi, diperiksa mikroskop, dan hasil mikroskopnya apa? Radang lama. Soal racun cyanidanya dok? Apa yang ditayangkan melalui Ice Cold itu bagus ya. Jadi dia berusaha objektif dan netral. Acara malam hari ini memperjelas film itu, saya kira. Bahwa Jessica bersalah. Pembicaraan tentang pertemuan tersebut diawali dari grup WhatsApp yang dibuat Mirna untuk menyapa teman-teman kuliahnya termasuk Jessica. Mereka sepakat untuk bertemu di Cafe Olivier yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat yang dianggap lokasi paling strategis. Memutuskan untuk ketemu tanggal 6. Tapi sebelum itu saya kan tanya mau di mana gitu kan. Ini masih di bulan Desember. Masih bulan Desember ya? Sebelum tahun baru ini. Terus lalu Hani menyusukan dua restoran. Saya langsung lihat websitenya dua-duanya itu, saya mau pilih yang mana gitu. Itu benar-benar cap-cip aja, soalnya saya nggak tahu, nggak pernah ke sana. Lalu saya pilih salah satu. Sesudah pilih salah satu itu ya sudah ya, mereka ya kayaknya ya oke aja gitu. Terus ya Natal, tahun baru lewat gitu kan. Itu masih ada perbincangan atau masih ada hubungan komunikasi setelah chat yang menentukan tempat akan bertemu di mana di bulan Januari itu. Apakah setelah itu masih ada komunikasi dengan Mirna maupun dengan Hani ataupun dengan teman-teman lain di grup chat itu? Basa-basi aja ya. Nih selamat Natal, tahun baru gitu-gitu. Lu ngapain aja? Oh ya, yang satu bilang lagi di luar kota apa ngapain. Maksudnya ngomong basa-basi gitu loh, nggak ada yang sampai gimana. Lalu pada tanggal 6 itu saya waktu makan, saya kan di sini belum nyetir ya, soalnya kan masih belum biasa, takut kan di sini kan semerawut gitu, ada semerawut. Jadi saya waktu makan pagi diantar sama, saya bilang sama ayah saya kalau minta tolong antarkan ke Grand Indonesia sekitar jam 4.30, soalnya kan ketemunya sekitar jam 5-an, mereka kan selesai kerja. Lalu ayah saya bilang itu dari sini ke Grand Indonesia melewati Triinuan, kawasan Triinuan. Jadi harus berangkat lebih pagian. Jessica tiba di lokasi pertemuan sekitar pukul 4 sore.
lebih dulu dari teman-temannya yang lain. Usai memesan tempat, Jessica berjalan-jalan di mal sambil menunggu teman-temannya yang belum datang. Ia menyempatkan diri berbelanja hadiah kecil untuk ketiga temannya, termasuk Mirna. Saya bilang booking buat 4 orang. Oke, Anda reserve. Oke. Iya. Lalu sesudah itu. Anda yang menentukan tempat duduk atau mejanya yang mana? Bukan. Saya tidak tahu itu akan ditempatkan di mana. Saya cuma itu tertutup. Itu kayak meja depan gitu, Jadi kayak Anda hanya reception. datang ke pelayannya, dia cuma bilang saya mau reserve buat 4 orang. Betul. Dan mereka menentukan lokasi meja di mana. Iya, tapi belum itu. Saya kan sesudah itu saya keluar dulu jalan-jalan kan di mallnya situ sambil nunggu. Dan Anda booking atas nama Jessica. Oke. Jadi saya ingat waktu saya bilang sama teman-teman saya itu kalau saya bakal datang jam sekitar jam 4-an soalnya mau menghindari 3-in-1. Terus almarhumah Mirna ada bilang kalau dia mungkin bisa datang jam 4-an juga karena dia mungkin nggak enak ya kalau saya nunggu kelamaan sendirian. Tiba kembali di Cafe Olivier, Jessica diarahkan untuk duduk di salah satu meja. Yang percakapan sebelumnya, saya bilang kan saya datang duluan. Ini saya ketemu menunya di website Zomato itu, terus saya screenshot, saya kirim ke mereka. Gue pesenin dulu deh, itu jus buah-buahan gitu menunya yang saya kasih. Yang menentukan jus buah-buahan itu Jessica sendiri atau memang mereka memilih berdasarkan screenshot yang Jessica kirimkan ke grup WA itu? Menunya ya kalau lihat di websitenya itu setiap foto lain-lain bagiannya. Ya, jadi betul. Ada yang bagian satu list buah-buah, yang ada satu food bagian dan macam-macam kan? Iya, betul sekali. Jadi saya ambilnya yang jus buah aja ya, itu saya kasih ke mereka. Artinya mengarahkan untuk memesan jus buah itu datang dari Jessica? Iya, saya bilang, oh gue mau traktir nih gitu. Tapi sebenarnya ya saya mau traktir Mirna kan, karena dia udah 2 kali. Desember 2015 itu. Iya. Kenapa Jessica memilih atau ingin mengarahkan untuk memesan jus buah Jessica? Karena saya nggak kepikiran minuman yang lain lagi. Saya nggak tahu kalau di Olivier itu terkenal kopinya enak atau gimana. Meskipun Jessica sudah melihat minumannya itu, daftar minumannya apa saja seperti itu. Iya, soalnya saya nggak minum kopi malam-malam ya. Jadi kalau misalnya, jadi saya nggak lihat ke menu yang sana gitu. Kalau kita perginya makan pagi, saya pasti pesannya kopi ya. Lalu saya mau mentraktir. Tapi kan saya ngomongnya ke semuanya ya. Tapi saya nggak enak lah kalau bilang, oh saya mau traktir Mina aja. Tapi teman-teman saya yang lain juga saya mau traktir, kan ya nggak apa-apa. Udah lama nggak ketemu juga. Ia menawarkan diri memesankan minum terlebih dahulu untuk teman-temannya yang belum tiba. Melalui grup WhatsApp, Mirna mengaku suka es kopi Vietnam dan minta dipesankan menu tersebut. Dalam kondisi panas kan ada uapnya. Apakah dari uap itu Jessica sudah mencium ada yang tidak lazim dari bau yang seharusnya dikeluarkan oleh aroma kopi? Pada saat itu tidak ya. Saya pertamanya berpikir kalau mungkin ada, tapi saya pikir-pikir lagi kayaknya tidak ada bau yang mencurigakan. Jadi normal saja. Warnanya pun juga warna kopi, warna khas kopi. Di bawahnya kan ada susunya. Betul. Susunya kayak susu kental gitu ya kelihatannya. Artinya dalam gelas itu hanya ada cairan kopi plus susu seperti itu. Jadi gelasnya yang di bawah ada susunya setengah gitu, putih aja. Terus waktu tekonya itu dituangin ke cangkir yang di atas, ada cairan hitamnya, yaitu saya kopinya ya, turun-turun ke bawah gitu. Oke. Dan itu tidak ada kejanggalan dari sepenglihatan Jessica ketika itu ya? Saya tidak bisa membandingkan karena saya tidak pernah melihat kopi seperti itu sebelumnya. Lalu berapa lama setelah kopi itu datang atau dihidangkan di meja dengan kedatangan Mirna dan Hani? Sekitar 15 menit. Oke. Ketika itu apa yang terjadi Jessica? Pertama kali Jessica ketemu Mirna dan Hani? Oh iya, saya kan sebelumnya kan saya waktu bilang saya udah sampai di restoran itu, si Mirnanya enggak, pas saya SMS dia pertama waktu baru sampai, saya bilang udah di sini jam 4-an itu. Dia bilang, oh iya saya masih meeting, tapi ya masih jam 4-an gitu. Oh ya udah. Nah itu pas saya pesen minumnya sekitar jam 4.30. Jadi saya pikirnya si Mirna bentar lagi datang gitu kan dia bilang sekitar jam 4. Dan si Hani belum ngomong apa-apa pada saat itu. Jadi saya pikir ya selesai kerja lah ya, jam 5 lewat kali dia baru datang. Setelah
Mirna dan Hani datang, posisi Mirna kan kalau kita melihat prarekonstruksi ada di tengah, diapit antara Jessica dan Hani, benar seperti itu? Iya, benar. Posisi duduknya. Iya. Itu siapa yang mengarahkan? Apakah memang kejadiannya alami saja, tiba-tiba Anda duduk bertiga dengan posisi almarhumah Mirna berada di tengah-tengah antara Jessica dan Hani? Itu alami saja. Jadi saya nggak perhatiin ya, itu duduknya di mana aja kan terserah. Cuman kan bangkunya kan emang bulat, setengah lingkaran. Saya pertamanya waktu mereka belum datang, saya duduknya di tengah-tengah. Terus saya aja nggak tahu kalau Hani itu akan datang bersama Mirna, karena si Mirna bilangnya sekitar jam 4, si Hani selesai kerja, sudah jam 5, saya pikir. Lalu tahu-tahu mereka datang jalan dari ujung berdua. Saya pikir, oh ya udah datang ya, saya senang-senang aja. Ketemu, terus saya berdiri. Duduk, saya peluk satu-satu. Terus saya masuk dari yang sebelah sini duduk, terus si Mirna masuk dari sini, terus si Hani duduk di sebelahnya. Artinya Mirna di tengah. Dan setelah itu apa peristiwa berikutnya yang terjadi, Jessica? Peristiwa berikutnya saya kurang begitu ingat ya, kayak ngomong yang basa-basi aja lah, kayaknya lu apa kabar gini-gini. Lalu si Mirnanya melihat kan itu ada kopi gitu kan, terus dia bilang aja, oh ini Vietnamese ice coffee. Oh iya.